Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Fitriani dari kelas 2B, Fakultas Hukum, jurusan Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat dari sebuah negara atau indikator tentang terbentuknya suatu negara. Baik, syarat-syarat dikatakan sebagai negara terbagi menjadi 5, yaitu 1. Penduduk atau penduduk tetap. Dapat dikatakan sebagai penduduk karena memiliki populasi permanen yang cukup besar, serta memiliki identitas nasional yang kuat. Atau lebih tepatnya, penduduk tetap adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah negara secara permanen, memiliki hubungan dengan negara, dan memiliki rasa kesatuan dan identitas nasional. Mereka merupakan salah satu unsur penting dalam berdirinya negara. Contohnya KTP atau kartu tanda penduduk. Kemudian ada KITAS atau kartu izin tinggal tetap. Kemudian yang kedua ada wilayah. Dalam konteks negara, wilayah merujuk pada area geografis yang menjadi kedaulatan negara tersebut. Memiliki wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan baik, memiliki batas wilayah yang diakui oleh negara lain. Dalam arti lain, wilayah negara adalah area geografis yang menjadi kedaulatan negara, meliputi daratan, perairan, ruang udara, dan potensi sumber daya alam di dalamnya. Ini merupakan unsur penting bagi berdirinya negara dan menunjang fungsinya. Contohnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan daratan luas dan dikelilingi oleh lautan. Kemudian yang kedua, ada Z atau zona ekonomi eksekutif. Kemudian yang ketiga, ada pemerintahan. Dalam konteks negara, pemerintahan merujuk pada sistem organisasi yang menjalankan kekuasaan dan wewenang untuk mencapai tujuan negara seperti menjalankan fungsi negara dan mewakili negara. Terdapat pula pembagian umum lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama ada eksekutif atau lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang dan kebijakan negara sehari-hari. Yang kedua ada legislatif atau lembaga yang bertugas membuat undang-undang dan peraturan negara. Yang ketiga ada yudikatif atau lembaga yang bertugas mengadili pelanggaran hukum dan penegakan keadilan. Adapun sistem pemerintahan yang dijalankan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Republik, berarti kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden atau perdana menteri. Kemudian yang kedua ada monarki, dipegang oleh raja atau ratu secara turun-menurun. Kemudian ada pula tambahan mengenai syarat terbentuknya suatu negara atau indikator dari sebuah negara atau terbentuknya suatu negara, yaitu memiliki mata uang sendiri di negara tersebut. Kemudian memiliki bendera dan lambang negara. Lalu memiliki militer atau pasukan keamanan di negara sendiri. Sekian dari penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kerja kelompok saya bernama Bunga. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Syafitri dengan NIM 4012111074. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang indikator negara menjadi negara yang berdaulat. Indikator utama yaitu kedaulatan. Negara memiliki kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur wilayah dan rakyatnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Kedaulatan ini diakui oleh negara lain dalam komunitas internasional. Kedaulatan negara berarti negara bebas menentukan kebijakannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kemudian, pengakuan internasional. Suatu wilayah diakui sebagai negara oleh negara-negara lain di dunia. Pengakuan ini biasanya dilakukan melalui hubungan diplomatik dan keanggotaan dalam organisasi internasional. Pengakuan internasional penting untuk menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara lain. Contoh kasus, Taiwan memiliki semua indikator negara, kecuali pengakuan internasional yang luas. Kemudian Palestina.
Palestina ini memiliki wilayah dan rakyat, akan tetapi pemerintahannya masih dalam proses pembentukan dan belum diakui oleh semua negara. Di zaman modern ini, banyak negara di dunia yang mengaku sebagai negara demokrasi, termasuk Indonesia. Secara ringkas, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta memiliki kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara di Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Beberapa konstitusi itu menggambarkan secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Indikator sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi menurut Afan Ghaffar antara lain yaitu: yang pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan kebijaksanaannya. Tak hanya itu, ia juga harus bisa mempertanggungjawabkan ucapan dan perilaku dalam kehidupan yang pernah atau sedang dan akan dijalaninya. Bentuk pertanggungjawaban itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti yang luas. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara damai dan teratur. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Yang ketiga, rekrutmen politik terbuka. Agar bisa terjadi rotasi kekuasaan, maka diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka dalam sebuah negara. Artinya, setiap warga negara yang memang memenuhi syarat dalam mengisi jabatan bisa mengajukan diri untuk dipilih oleh rakyat. Yang keempat, pemilu. Dalam negara demokrasi, pemilu atau pemilihan umum dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya sesuai kehendak hati nuraninya. Warga negara bebas menentukan partai atau calon mana yang akan didukung tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Pemilih juga bebas dalam mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, seperti kampanye dan melihat perhitungan suara. Kemudian yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara bisa menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta menikmati kebebasan persamaan. Nah, di sini kesimpulannya, menjadi negara tidak hanya tentang memiliki wilayah dan rakyat, akan tetapi suatu wilayah harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, kedaulatan, dan diakui oleh negara lain untuk disebut sebagai negara yang berdaulat. Baiklah, cukup sampai di sini video kami yang berjudul Indikator Negara Menjadi Negara yang Berdaulat. Demikian beberapa hal yang bisa saya dan rekan saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.